Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada datang kepada Tuhan hari ini, membawa korban pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, selamanya baik. Kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau selalu menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidupku setiap waktu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu
bagiku. Terima kasih buat hari ini, buat kemurahan-Mu yang Kau nyatakan, buat kekuatan baru yang mengalir. Terima kasih. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Kidaralamo irama serereraralama laralamo. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih setiamu, kebaikan-Mu selalu boleh kami terima dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini, buat waktu terbaik untuk kami datang meninggikan dan menyembah Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan otoritas datang dari tempat yang maha tinggi, penuhkan atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi. Pagi hari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati kasih Tuhan? Bagaimana hari-hari kita ini bisa baik-baik saja? Gereja memiliki tema yaitu everything is okay dalam kehidupan kita. Sudah berapa banyak di antara kita yang mengalami hari-hari kita mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Mungkin kita tahu kehidupan kita semakin hari semakin berat. Tetapi percayalah, ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong kehidupan kita. Dan kita bisa berkata everything is okay hidup saya hari ini. Bagaimana supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan? Kita bisa berkata setiap hari kehidupanku baik-baik saja. Poin yang pertama yang harus kita kerjakan adalah belajar berpikir positif
dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama adalah kita harus memakai pikiran kita itu positif dengan apa yang terjadi. Tuhan memberikan pergumulan dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita bisa menghadapi hari-hari ini. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan kita kalau kita selalu berpikir negatif tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Seperti bangsa Israel, dia selalu mempunyai pemikiran yang tidak positif kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, pemikiran bangsa Israel selalu negatif kepada Tuhan. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang 11 sampai yang 14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 11 sampai 14, firman Tuhan berkata, "Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kamu dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Bapak Saudara, kalau kita belajar tentang bangsa Israel, dia banyak berpikir negatif ketika dia keluar dari bangsa Mesir. Dia berpikir dia akan binasa, dia akan mati. Mereka berpikir, daripada aku keluar daripada Mesir, mending aku di tanah Mesir, aku bisa bekerja dengan orang-orang Mesir. Tetapi Tuhan memiliki planning yang jauh lebih baik di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan menyiapkan tanah perjanjian Kanaan buat bangsa Israel, tanah yang berkelimpahan susu dan madunya, tanah yang begitu subur. Tetapi bangsa Israel, dia tidak mau, dia berpikir Tuhan tidak baik. Bangsa Israel memilih berpikir, Tuhan ini bicaranya kok kayak begini, seperti ini dibawa keluar, tetapi kita kok ya dikejar oleh bangsa Mesir. Buat apa kami harus mati di padang gurun? Mending kita mati di tanah Mesir. Tetapi kalau kita memiliki kehidupan percaya kepada Tuhan, kalau bangsa Israel mau berpikir positif ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir, Tuhan memiliki rencana yang indah. Kalau kita melihat di dalam Alkitab sampai hari ini, pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel sungguh luar biasa. Tuhan memberkati bangsa ini. Begitu cintanya Tuhan kepada bangsa ini. Bahkan bangsa Israel lebih sering bersungut-sungut kepada Musa, selalu protes, selalu memiliki pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran negatif. Terkadang kehidupan kita sama. Ketika tadi berhadapan dengan masalah demi masalah, kita lebih suka berpikir negatif. Waduh, kok aku memiliki masalah seperti ini? Nanti pasti akan seperti ini, pasti akan seperti ini. Bapak Saudara, kalau engkau diizinkan Tuhan mengalami yang namanya pergumulan hidup, ketika engkau memiliki pikiran yang positif, Tuhan akan mengubahkan masalahmu, pergumulanmu itu menjadi berkat yang luar biasa. Sampai hari ini mungkin kau berkata, kok tidak ada pertolongan daripada Tuhan, aku sudah tidak sanggup, aku sudah tidak mampu. Tetapi kalau pikiran kita positif kepada Tuhan, ketika Tuhan berikan masalah kepada kita, Tuhan tahu ukuran kita. Di firman Tuhan juga berkata, Tuhan tahu ukuran kemampuan kita. Tuhan tidak akan pernah mencoba melebihi kemampuan kita. Tinggal kita mau enggak kita berpikir positif tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, atau kita memilih berpikir negatif tentang apa yang kita alami ini. Mungkin kita mengalami
pergumulan di dalam keuangan kita, wah ini tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Wes enak gini aja. Wah, sampai kapan ya aku harus mengalami pergumulan seperti ini? Aku harus bayar kontrakan, aku harus biayai sekolah anak-anakku. Sepertinya tidak ada mujizat, sepertinya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayo kita bangun pikiran kita. Pikiran-pikiran yang negatif kita buang. Kita berpikir positif. Mungkin hari ini Tuhan belum tolong. Kita tetap terus berdoa, memohon pertolongan, meminta Tuhan menjawab setiap doa kita. Tuhan minta pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Simpel Bapak Saudara. Yang penting kita memiliki pemikiran yang positif. Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita. Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan Tuhan, apa yang harus diberikan Tuhan kepada kita. Selama kita memiliki pikiran yang positif, Tuhan akan lebih memberkati hidup kita. Tetapi kalau kita hanya berpikir negatif, lebih bersungut-sungut, menggerutu setiap masalah yang datang, kita tidak mengucap syukur, tetapi kita menyalahkan orang lain. Tetapi kalau kita memiliki pemikiran yang positif, ketika permasalahan hidup kita datang, ketika pergumulan itu ada dalam kehidupan kita, kita akan berpikir, oh Tuhan tahun yang lalu pernah menolong hidup saya. Sampai tahun-tahun berikutnya Tuhan tolong saya. Saya percaya apa yang saya butuhkan tahun ini Tuhan juga pasti menolong kehidupan saya. Pertanyaan buat kita semuanya, mau ndak kita memiliki pemikiran yang positif kepada Tuhan? Mau ndak kita memiliki hati yang positif kepada Tuhan? Bahwa apa yang terjadi semua untuk kebaikan kita. Apa yang terjadi Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan akan memilihkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Atau kita memilih berpikir negatif, Tuhan tidak sayang pada kita, Tuhan kok tidak sayang sama aku, dikasih masalah yang besar, tidak ditolong. Saya percaya Bapak Saudara, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Semua masalah pasti ada kadar luarsanya. Tinggal kita, mau tidak kita berpikir untuk kita lebih positif menghadapi semua yang terjadi saat ini. Lebih positif dengan apa yang kita alami, hidup kita, sikap kita, perkataan kita, isi hati kita, pemikiran kita, semuanya positif terhadap semua orang, terhadap aspek kehidupan kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus yang menolong kehidupan kita, sehingga pergumulan kita Tuhan akan jawab. Nah Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari menguatkan hidup kita, menjadi rema, menjadi pegangan di dalam hidup kita, menjalani hari demi hari yang mungkin kita lalui begitu sulit. Saya percaya kita bangun kehidupan kita, kita bangun pikiran kita selalu positif kepada Tuhan, sehingga hidup kita akan mendapatkan hal-hal yang positif daripada Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.